melakukan pemeriksaan fungsi pena. Pertama yaitu mencuci tangan terlebih dahulu, lalu memakai alat pelindungan diri seperti sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, periksa vena pada pasien di bagian fossa cubiti, di bagian medial, lalu ikat menggunakan tourniquet. Dan kencangkan tourniquet. Jika vena masih belum terlihat, biarkan pasien mengepal-ngepalkan tangannya sampai vena terlihat jelas. Setelah itu, bersihkan vena menggunakan alkohol 70% secara sirkuler. Lalu, siapkan spuit untuk mengambil darah. Lalu pegang spuit menggunakan tangan kiri, lalu tusuk vena sampai terasa ruang hampa dan muncul darah di bagian ujung jarum. Setelah itu, fiksasi lalu lepas tourniquetnya dan kepalan tangan pasien juga bisa dilepas. Setelah itu, tarik secara perlahan agar darah masuk ke dalam spuit. Dan setelah darah cukup, copot jarum dan tekan menggunakan kapas kering. Tutup jarum, lepas jarumnya, lalu masukkan ke tempat yang berisi EDTA. Lalu kocok-kocok sampai homogen. Setelah itu, pasang plester kepada pasien. Dan tekan di bagian yang tadi diambil darahnya. Yang pertama yaitu siapkan dulu alat dan bahannya terlebih dahulu. Pertama itu kita sediakan hemometer, di mana di dalamnya itu terdapat pipet, calibration tube, komparator blok, dan ada pipet sahli juga. Lalu juga jangan lupa sediakan HCl 0,1N dan juga Aquades. Untuk cara pemeriksaannya, pertama masukkan larutan HCl 0,1N ke dalam tabung sampai batas angka 2. Lalu selanjutnya masukkan tabung ke dalam komparator HB. Lalu darah yang sudah disiapkan, bisa dari darah kapiler maupun darah dari fungsi pena, itu diambil menggunakan pipet sahli sebanyak 20 unit per liter atau sekitar 0,02 ml. Dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung komparator HB. Nah, pada ini saat kita tarik, jadi saat kita keluarkan darahnya, bisa juga tarik dulu perlahan, lalu keluarkan lagi, agar darah yang di dalam HB sahli, di dalam pipet sahli itu bersih. Lalu, aduk menggunakan batang pengaduk, dan tunggu selama 10 menit. Setelah itu, masukkan ke dalam Aquades dan lihat berapa tinggi HB pada pada komparator meter tersebut. Nah, hasilnya itu untuk penghitungan HB itu dia harus bulat. Jadi, 0,0, 0,5, ataupun langsung 10. Nah, untuk hasil pelaporannya, yang dilaporkannya itu pertama kadar HB-nya, yang ditulis harus bulat seperti ini. Lalu juga interpretasinya, apakah dia itu anemia ataupun tidak. Dan jika anemia, apakah dia termasuk anemia sedang, berat, atau ringan. Selanjutnya untuk morfologi sel darah. Untuk sel darah, itu pertama itu dia berasal dari hemositoblas. Nah, nanti dia itu bisa berkembang menjadi proerythroblas, myeloblas,
limfoblast, monoblast, dan megakaryoblas. Atau bisa disebut dengan sel blast. Nah, pada sel ini, dia itu akan berkembang menjadi bagian-bagian yang sel-sel darah yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti misalnya eritrosit, limfosit, lalu leukosit, dan juga trombosit. Nah, untuk leukosit itu sendiri, dia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang bergranul dan non bergranul. Kalau yang bergranul itu dia itu ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan yang non granul itu ada limfosit dan monosit. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan tentang eritrosit. Untuk eritrosit itu kita itu ada sel yang namanya rubiblast, atau di sini ada proerythroblas. Selnya itu dia punya anak inti sekitar 2-3, dan warna intinya itu adalah berwarna merah. Lalu sitoplasmanya itu berwarna biru. Selanjutnya dia akan berkembang menjadi prorubrisit, lalu selanjutnya berubah jadi rubrisit, lalu metarubrisit, lalu menjadi eritrosit. Nah, pada cara membedakan rubrisit dan metarubrisit, untuk rubrisit itu, dia itu sitoplasmanya itu masih berwarna biru, dan intinya itu tidak terlalu padat, jadi masih bergranul-granul gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang metarubrisit, dia itu intinya itu lebih padat dan lebih hitam. Nah, kalau selanjutnya untuk leukosit. Untuk leukosit itu, dia ada yang namanya neutrofil. Neutrofil itu dia ada banyak, yaitu ada neutrofil batang, yang ini batang, dan ini itu neutrofil segmen. Nah, kalau sebelum batang dan segmen, di sini itu ada metamyelosit atau myelosit. Nah, untuk neutrofil batang, dia itu bentuknya itu seperti setengah lingkaran, tapi lebih dari lingkaran itu. Jadi bentuknya itu seperti bulan sabit seperti ini. Namun biasanya itu dia lebih tipis lengkungannya dibandingkan dengan basofil. Kalau basofil dia itu lebih gelap warnanya. Nah, selanjutnya untuk segmen dia itu sudah mulai terbentuk lobus-lobus. Biasanya lobusnya itu 3-5. Nah, jika terjadi hipersegmentasi, yaitu lobusnya itu lebih dari 5. Itu biasanya terjadi karena adanya keganasan atau infeksi berat. Lalu untuk eosinofil itu sitoplasmanya itu dia berwarna keorenan. Nah, lalu biasanya itu dia ada granul-granul yang sama besar dan juga menutupi inti sel. Lalu untuk basofil, dia itu granulnya itu tidak selalu bulat sama gitu, jadi dia bermacam-macam. Lalu biasanya granul itu berwarna agak kehitaman dan menutupi si inti selnya. Sedangkan untuk monosit itu dia itu bentuknya itu khas karena dia besar, lalu juga sitoplasmanya itu agak keabu-abuan. Dan biasanya di sini ada vakuol-vakuolnya gitu. Jadi kelihatannya seolah-olah intinya itu besar. Lalu ini ada limfosit. Limfosit itu biasanya intinya itu hitam pekat dan ukurannya itu sama-sama neutrofil, basofil, eosinofil, atau monosit. Nah, untuk megakaryoblas, biasanya itu bentuknya itu lebih besar dan sitoplasmanya itu tidak beraturan. Nanti dia itu kalau misalnya dia sudah pecah, dia akan berkembang menjadi platelet ataupun yang namanya trombosit. Oke, terima kasih.